Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 buat untuk pembahasan mini riset teknologi digital terhadap keberhasilan kampanye pada proses kontes pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang beranggotakan saya sendiri M. Wahyudi Brata, Tian Zui Fatarisha, Shevin Vincensis Bukit, Hans Fadrian Musajati, Abdul Muta'ali Wildan. Oke, lanjut di pendahuluan. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di latar belakangnya, kami mengambil ialah media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam kampanye politik modern. Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan media sosial dalam kampanye politik menjadi semakin dominan. Media sosial tidak hanya memungkinkan para calon politikus untuk terhubung dengan pemilih potensial, tetapi juga memberikan ruang bagi pemilih untuk berinteraksi langsung dengan calon tersebut. Politisi dapat menggunakan platform seperti Twitter atau Facebook untuk berkomunikasi dengan massa dalam waktu nyata. Selain itu, teknologi juga memungkinkan informasi politik secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, yang kemudian berdampak pada perubahan pola pikir dan persepsi politik masyarakat. Salah satu target mereka yang merupakan Gen Z, yang dikenal aktif dalam bermedia sosial, juga banyak yang menjadi tertarik akan adanya kampanye dengan model tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Saya sih yang menjelaskan rumusan masalah yang kita dapat dari topik ini. Yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas dan interaksi generasi Z dan milenial di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram selama periode kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap keberhasilan kampanye dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029, khususnya dalam partisipasi politik masyarakat dengan fokus pada generasi Z dan milenial di Indonesia. Yang ketiga, kenapa para calon presiden memilih aktivitas dan interaksi generasi Z dan milenial di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, dan lain-lainnya, selama periode kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya juga. Ya, bisa lanjut oleh Bang Ali. Maaf Bang, Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh ketiga calon presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029 dalam interaksi dengan generasi Z dan milenial melalui teknologi digital selama periode kampanye pemilihan umum. Kedua, mengetahui tingkat keberhasilan dan keuntungan dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap teknologi digital yang digunakan selama periode kampanye. Yang ketiga, yaitu memahami dan menyimpulkan alasan seberapa berpengaruhnya teknologi digital dalam kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap generasi Z dan milenial. Ya, bab 2 kajian pustaka. Nah, di bab 2 ini ada transformasi media dan jangkauan kampanye. Kedua, pemetaan sentimen publik, mobilisasi massa dan partisipasi pemilih, komunikasi interaktif dan transparansi, tantangan dan potensi ancaman. Nah, bab 3 juga ada metode riset. Yang pertama itu ada pendekatan riset, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat studi kasus, kelima studi kasus juga, dan keenam etika penelitian. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Pada bab ini ada pembahasan ya, dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang telah ditetapkan penting untuk menyelidiki secara menyeluruh kegiatan kampanye dan strategi kandidat presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029 dalam berinteraksi dengan generasi Z dan milenial melalui teknologi digital. Melalui analisis yang komprehensif terhadap tingkat keberhasilan dan dampak dari penggunaan teknologi digital dalam kampanye
politik dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan relevansi teknologi digital dalam proses demokrasi dan politik kontemporer. Dengan demikian, pemahaman mendalam ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi kampanye yang lebih efektif di masa depan. Oke, buat bab 5 penutup, dalam kesimpulannya peran teknologi digital dalam meningkatkan keberhasilan kampanye dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2004-2029 telah terbukti sebagai elemen kunci dalam dinamika politik modern. Teknologi digital tidak hanya memperluas jangkauan dan aksesibilitas kampanye politik, tapi juga memungkinkan kandidat untuk memahami secara lebih mendalam sentimen publik dan preferensi pemilih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.